Kalau dulu tuh susah nggak sih jadi seorang aktor itu? Sampai sekarang tuh juga susah. Bisa Susah. tembus ke layar lebar. Nah, itu. kalau tembus-tembusannya tuh susahnya beda-beda. Kalau dulu 1 tahun itu cuma ada 4 film diproduksi. Tahun 2002 gitu ya. Dikit banget, 2 sampai 4 film lah. Dan itu yang itu-itu aja. Kenapa? Iya, yang itu PH-nya itu-itu aja kan. PH-nya itu-itu aja dan aktornya juga itu-itu aja. Iya, karena ya memang terbatas. Ya masih baru bangkit lagi kan saat Iya. itu. Dan kebanyakan PH lagi fokusnya ke TV. Oh iya, lagi rame gitu. banget. Terus kalau sekarang justru kebalikannya. Kita tuh setahun bisa produksi 400 film loh di Indonesia. Sekarang? Iya, 400-an film. Dan Sementara yang laku cuma dikit ya? Yang bisa tayang itu di tahun 2025 itu baru 220-an lah. Berarti kemana sisanya? Nah, sisanya ngantri. Ngantri. Sedangkan produksi lagi, tahun berikutnya produksi lagi. Betul. Ngantri numpuk lagi. Makanya kita pantesan kemarin ada teman saya, film, baru tayang di bioskop, ternyata artisnya udah meninggal sekian bulan yang lalu. Iya, karena dia ngantri. Itu ada kuotanya? Ada kuotanya. Yang salah siapa itu? Ya sebenarnya bukan masalah siapa yang salah, tapi idealnya layar bioskopnya harus lebih banyak. Ekonomi warganya juga harus lebih baik. Betul. Supaya bisa beli nonton film. Dan kalaupun memang bioskopnya lebih banyak, harus ada tir-tirnya gitu loh, ada tingkatannya. Ada bioskop yang harga 15.000, 25.000, 35.000 ke atas gitu loh. Tapi filmnya sama. Kenapa? Filmnya sama. Bisa sama, bisa beda, tergantung. Kan bisa aja yang tadinya tayang di bioskop yang di kota besar ke kota kecil dulu baru kota besar, ya gitu-gitulah. Memang kita lagi di era kreator, semua orang tuh kreator. Siapapun sudah bisa jadi kreator, sedemokratis itu. Siapapun bisa jadi kreator, dan itu buat saya nggak masalah. Tinggal kita lihat siapa yang bisa paling unggul di antara yang lainnya. Berarti ini ceritanya siapa yang bisa bertahan lama ya? Ya, sebenarnya bisa bertahan lama, siapa yang paling unik, siapa yang paling bisa memberikan value yang berbeda gitu loh. Itu. Kadang-kadang kan kalau misalkan kita lihat ya, ada orang yang naiknya cepat karena ada sebuah kasus atau sebuah sensasi dan segala macam. Dia pasti juga akan cepat turun karena dia tidak pada saat dia naik, dia tidak melengkapi dirinya dengan skill-skill baru mungkin atau value-value baru mungkin. Beradaptasi. Iya. Jadi memang harus begitu. Aku kepo sih. Tadi kan ada kuota tuh, Mas Denis. Nah, kalau sekarang kalau yang streaming tadi itu gimana? Streaming pun juga ada kuota. Oh iya. Oh iya iyalah gitu. Streaming pun juga ada kuota, cuma beda-beda tiap tahunnya dan beda-beda untuk setiap platform streamingnya. Tapi yang pasti di sini adalah memang trennya tuh sekarang orang-orang lebih banyak nonton di mana streaming ya. Di handphone. Kalau saya mah nonton di handphone. Itu bahkan ada yang niat beli proyektor di rumah gitu kan. Proyektor kan sekarang udah 1 jutaan gitu. Benar. Apakah itu akan menggantikan bioskop? Enggak. Tidak, karena sekali lagi ada banyak juga kok film yang memang dinikmatinya itu lebih seru di bioskop. Gitu. Sekarang kamu bayangin deh, kalau ada orang Indonesia bikin film kolosal, peran gitu, yang rame banget gitu. Dadur-dadur gitu ya. Dadur-dadur banget. Lu mau nonton di rumah, tetangga marah. Betul. Lu mau nonton di HP mau dilihat gitu kan. Itu harus dirasakan secara megah di bioskop. Dan itu lebih seru. Itu lebih seru dan kita bisa lebih serasa masuk ke dalam situ. Kalau kita mau benar-benar masuk ke dalam cerita sebuah film, bioskop adalah sebuah medium yang tepat. Tapi emang lu suka nonton ADC? Dari kecil, dari dulu SD aku dari awal. Serius lu? SD aku. Emang umur lu berapa? Kok SD sumpah? Oh lu SD nonton ADC? Iya. SMA apa SD? Enggak tahu, lu sok muda lu, serius. Ya udah gini aja udah. Jadi seneng lagi nih. Iya. Tapi emang dari dulu dari tapi awal. Emang sedih ya. Dari awal. Tapi yang bikin kesel ADC itu adalah apa tuh? Ada satu adegan sebenarnya. Kalau Cinta sama Rangga udah biasa. Apa tuh? Ada adegan itu, ada Mamet sama Mili.
Oh, oke. Kenapa Bahkan itu Hah? difilmkan ada satu sequel sendiri, ada film sendiri tuh Iya, Pamit sama emang. Mili. Nah, daripada lu sedih, gue datengin aja langsung. Langsung. Siapa? Mili, mau nggak? Pamit aja lah. Mamet aja. Mamet aja. Mili aja dah. Mamet. Ya udah lo Mamet. Gue dari tadi di sini lo mendengarkan mereka. Nggak pindah gitu. Agak gila. Gue dari tadi tuh di sini loh. Oh iya, kan gue pura-puranya kan menyulap gitu. Oh iya, menghadirkan. ya. Oke. Ya. Halo, apa kabar? Saya Denis. Mamet. Terima kasih sudah mengundang saya. Jadi lebaran nih. Iya, lebaran gitu. Oke. Jadi kita ngobrol apa nih Bang Jamal hari ini? Kita nggak tadi berdasarkan apa? Saya mau konfirmasi lagi. Apa nih. tuh? Lu itu tahun berapa lu nonton ADC? Ini jangan keterlaluan nih, agak keterlaluan dia. Iya, katanya zaman SD. Kurang ajar banget kan? Tunggu. Aku lahir tahun 90, berarti itu umur berapa tuh? 2000. Lu 34 kan? Ada iyanya sih, bener. Ada benernya sih. Iya. Jadi Lu umur 90 pas 2002 umur 12. Iya SD sih. SD atau nggak SMP awal? Kelas 5 gitu. enggak, kelas 5 iya. 6 gitu kan ya. berarti dia di bawah umur waktu Lu itu. di bawah nontonnya. umur kenapa nonton Iya. film 13 plus? Ini bahaya nih. Wah, bener-bener. Ini kesalahan pendidikan. Berarti Mas Denis umurnya berapa? Waktu itu umur 19 tahun Serius, gitu. Li? Iya, tapi Awet muda ya? terima kasih gitu. Kenapa? Awet muda. Udah serius. Oh iya dong. Gitu. Jadi kita mau bahas apa ini? Kita orangnya udah dateng Oh, udah kok. dateng, Iya, oke. Bang Denis gimana kabarnya, Bang? Baik-baik. Nah, ini Bang Denis apa Ko Denis atau Denis aja Ustadz nggak Denis? apa-apa. Wih, berat. Banyak. Takut kalau itu. Belum. Oh, belum ya. Kan banyak, ada Bang Denis, ada Ko Denis, ada Ustadz Iya, Denis. banyak ya. Aku tuh mah Denis aja. Denis aja ya. Atau Denis kacamata. Denis kacamata. Mas Iya. Denis. Oke, bro aja, bro. Oh, Oke, bro. Nggak Bro bisa Denis. aku. Ah. Sekarang sibuknya apa Mas Denis? Langsung gitu nanya sibuk. Lo jawab aja, bisa by phone nggak? Iya, Jawab. makanya gitu. Macam-macam sih. Film masih jalan. Oh, Film iya. di depan layar sama belakang layar ada. Maksudnya di belakangnya sembunyi. Iya, sembunyi lah. Gimana cara nontonnya? Ya nggak nyari nonton kok, nyari AC. Bioskop kan AC bagus. Tapi ada Apa? performs yang di belakang layar ada. Apa tuh? Wayang. Oh iya betul. Kan di belakang. Di belakang layar. Berarti lo main wayang ceritanya. Belum ke situ juga Ki. Belum Ki. Gitu. Jadi kalau misalkan yang bioskop ini lagi ada mau tayang satu film romcom remaja, tapi Oh, saya iya? bukan remajanya. Lalu nggak bisa ya? Jadi sosok kakak sekarang. Oh, kakak atau kakak. paman tuh. Sekarang tuh saya Seringnya tuh begitu ya? Iya. Tapi Dapet padahal lo perannya jadi itu dukun ya? juga. Dukun sesat pernah. Gitu. Tapi yang April nanti tanggal 16 April itu judul filmnya Dalam Sujudku saya jadi ustadz. Oh gitu. Serius? Ustadz Denis dong pas. Iya, tapi namanya bukan Ustadz Denis, namanya jadi Abah gitu. Panggil gua Abah ya sekarang. Jangan dong. Kita punya gerakan partai baru, Abah. Oh itu Itu maksudnya. sono sih. Gue jadi Lu pas banget. gue pas Iya, kan? lu kan di urutan keempat ya. Oh gitu. A, B, C, D. Oke. A, Nis, B, Denis. Apa sih maksudnya? Gimana? Agak random apa ini? Abah lo, Abah Anis. Bukan. Oke, bercanda. Mohon maaf ya, Bapak Rektor. Tapi kalau gua sih di film itu apa ya? Emang sarana gua untuk misalkan mengeluarkan ekspresi, emosi dan segala macam gitu. Jadi lu di film yang baru ini sebagai Abah, terus juga di belakang layar juga? Nah, di belakang layar mencarikan sponsor buat filmnya. Oh, jadi investor buat filmnya, associate gitu. producer. Ya semacam gitu. Sudah Associate penuh? Producer, co-producer. Sudah gitu. dapat semua sponsornya? Kenapa? Udah full? Mau sponsorin dulu? Enggak, ini ada nih penonton kasih tahu banyak banget loh. Oh iya, siapa tahu ya kalau mau Iya, sponsorin iya. film saya silakan. Iya. Ada film remaja religi, ada Nah. film drama religi, ada yang Nah. tidak religi, bahkan horor juga ada. Mantap. Ya, menghubungi siapa nih? Menghubungi saya dan saya di suara langsung aja ke DM gitu. Iya. Kita bisa obrolin lawan Langsung dinner, ya. ngopi maupun pedal. Gitu. Kenapa pedal ya? Kenapa? Kenapa pedal? Hobi ya? Pedal itu adalah hobi sebenarnya sekarang tuh. Lagi rame ya. Lagi rame dan lagi diskon-diskonnya. Oh gitu. Oh iya, karena Ya kan soalnya udah lagi terlalu banyak banyak. banget. Iya, Banyak betul. banget sekarang. Betul. Itu saking banyaknya ya.
dulu tuh sampai restoran saya digusur buat pedal. Oh gitu. iya. Iya, jadi pernah saya bikin restoran, terus habis itu nggak boleh dipanjangin lagi. Gara-gara Karena- mau buat Mau buat pedal. Gitu. Tapi dalam sujudku tuh ada di pedal nggak? Nggak ada sih. Nggak ada sih. Nggak Kok kita nggak bahas pedal? Iya, kenapa jadi pedal ya? Ya udah, emang kemana-mana nih. Terus Ya apa udah, lagi? aku nanya nih. Ya, kamu nanya. Silakan. Oke. Ini kan kalau melihat perjalanannya Kak Denis nih dari 2 dekade di Kamu melihat saya tuh sana sih sebenarnya. Mana yang dilihat? Jujur. Oh iya. Jadi bedanya apa nih? Enggak, ini emang tega sih ini prompternya. Fontnya kecil banget semua. Font 13, ya Allah. Makanya pakai Itu kacamata. skripsi itu. Ini gimana? Font Iya, skripsi. kecil banget gitu teman-teman. Font tuh prompter tuh harusnya 16, 18 gitu. Coba diganti ya. Langsung ya, Iya. tim produksi ini ya. Langsung. Kena skak lu. Nah, ini Intinya agak gede. bedanya apa dari Mas Denis yang dulu industri film sama sekarang? Kalau dulu mungkin fokus di film aja sama pas ADC ya. Di film aja sama menyelesaikan kuliah. Tapi kalau Oke. sekarang aku fokusnya di film dan menyelesaikan dan menjalani ya lebih tepatnya kuliah hidup. Aja. Gue pengen so bijak gitu loh. Kan biasanya kalau di podcast ini kan jadi Inilah, ladangnya inilah. Clipper kan, bikin Iya. quotes gitu kan. Mau Bijak lah banget. gua. Boleh, Hey coba. Clipper, klip saya. Nah, coba mulai dari sekarang. Oke, lagi ya. Oke. Kita cut, oke siap. Kuliah hidup. Ya, kalau Dennis yang dulu itu, Kayaknya lu gak cocok nih bro. iya makanya. Yaudah kita Jujur diam. ya, kita seorang diam, kita aktor tuh dulu itu cuma bisa fokus di karyanya, yaitu berkarya di film dan juga menjalani kuliah. Tapi kalau semakin dewasa seorang aktor, dia tetap berkarya di film, tapi juga menjalani kuliah hidup. Quotes. Tuh, kuliah hidup itu apa? Keren banget. Kuliah hidup tuh macam-macam, Apa seperti tuh? membayar token listrik sebelum berbunyi. Oke. Gitu. Oke. Terus menyediakan makan di meja untuk istri dan anak-anak bulu, gitu kan. Ya. Itu Lu tahu anak bulu nggak? Sebelum. Dennis itu pencinta kucing, Oh, cat lover. oke. Di studio kucingnya banyak loh. Dia di bawah. Nggak pernah naik, nggak pernah punya Mas dibolehin Damar, naik gitu. Oh, punya sama Mas dia. Damar. Kucing Aku takut banyak. kucing soalnya. Lucu banget padahal. Sumpah. Itu. Kalau ada sio kucing dah gua. Sumpah. Emang nggak ada? Enggak ada. Ada. Nggak Paling dekat ada. macan, itu pun juga gua kecepatan lahir. Oh gitu. Dapatnya sio Soalnya kucing. macan tuh kucing yang kegedean, yang kasih pengembang banyak. Oh gitu. Beda Ini emang kemana-mana. Chef ya. Apa-apa dikasih vermipan sama dia. Iya, biar Ya, pengembang. karena dia- Iya. Awalnya kucing kecil jadi gede kan. Emang, itu dia. Oke, ini agak serius juga dong, deh. Apa-apa ya. Gue mau nanya nih. Hmm. Jadi lu itu kan dikenal banget dengan sosok yang dimana di film Rangga dan Cinta gitu kan ada Mamet, gitu kan? Oh, Mamet, iya. Mamet Ya. itu kan sekarang di Rangga yang baru kan juga ada Mametnya nih. Oke. Ah, Oh, tapi tenang. yang gue ingat banget adalah lu itu sebenarnya diperankan apa ya waktu itu ya? Seorang anak SMA yang culun. Iya, culun. Yang culun ya. Kata kan? kuncinya itu Iya, emang. culun emang. Culun. Ya. Sekarang enggak kan? Kenapa? Ya, Itu sebenarnya di dunia real apa dunia serius gue tuh seculun itu. waktu Iya. itu? Iya, jadi pada saat SMA ketika orang-orang lain itu pada ikut klub basket gitu kan atau mungkin klub sepak bola Betul. ekskulnya gitu. Tebak gue apa? Ini keperpustakaan. Masih mending. Apa tuh? Gue Apa bikin tuh? sendiri sama teman-teman gue. Apa itu? Klub supranatural dan paranormal. Itu bukan culun. Wah, Itu dunianya lain. memang. Iya. Tapi Lu presidennya Ki Joko Bodo waktu itu. waktu itu belum naik dia, belum. Oh, belum naik. Belum naik. Siapa gitu. yang waktu itu lagi rame itu? Siapa ya dulu? Gue lupa juga. Tapi waktu itu yang kita teliti adalah apakah di Jakarta di UFO mendarat? Itu serius. Apakah di sekolah kita ada penunggunya? Itu Itu lu bukan culun sih, kelewatan pinter. Itu dia. bukan kelewatan pinter. Kenapa? Emang mendekatkan diri ke kegaiban gitu. Kegaiban. Tapi emang itu fakta. Itu kan diteliti oleh orang-orang NASA. Dia kan lagi ngejar Betul. UFO gitu kan. Ya, tapi Berarti kan- lu kayak pergaulannya udah sampai Ya. iya lu kayaknya Udah elit ini ya. global. Iya, kayaknya dari Gua kecil rasa lu ya. dari dulu emang elit global sih. Ya iyalah, elit global kan kaya. Saya mau pakai cara itu memang. Ini kalau saya kelupas nih, kadal sebenarnya nih kadalnya. Gitu. Konspirasinya kan begitu ya. Iya.
Nah, Oke, pokoknya oke. kalau itu Iya, dulu. itu kata kunci ya, culun ya. Culun. Tapi kenapa dimilih Mamet yang film sendiri itu Yang film sendiri. agak berubah dikit itu? Gini. Itu udah dewasa ya, udah menikah. Ya, sudah dewasa, sudah menikah. Masa culun terus kan? Oh ya? gitu. Sudah mulai bertanggung jawab. Gitu. Seumur hidup culun terus, itu patut dipertanyakan ya. Iya, metode betul. pendidikan di rumahnya gitu. Iya. Tapi jujur, apa ya, sisi awkwardnya itu masih ada. Sisi bucinnya juga masih ada. Terus kalau kita lihat juga tuh, apa ya, sisi anaknya lurus-lurus aja tuh masih ada gitu. Iya. Mama tuh pada dasarnya begitu. Betul. Tapi lu sadar nggak sebenarnya kadang peran itu karena terlalu banyak mendalami peran akhirnya dunia nyatanya begitu. Ya memang aku tuh orangnya lurus-lurus aja lagi. Tapi sebenarnya kayak gini nggak? Lurusnya ada Culun 3 ya kan, lurus ke sana, ada yang lurus ke Ya, sana. kemanapun saya jalan lurus. Lurus kan? Gitu. Kalau belok Kalau belok enggak pernah Enggak ya? belok. Iya. Dunia yang harus saya belokkan agar saya lurus. Wais. Enggak, tapi beneran. Kalau misalkan kita apa ya, teman-teman mungkin di luar lihat gitu loh. Yang membuat beda antara Dennis dan Mamet itu pada dasarnya adalah kalau Mamet itu awkward untuk ngomong, untuk Betul. bicara gitu loh. Sementara kalau Dennis gitu, aslinya. harus di stop kalau ngomong gitu. Bahaya kadang-kadang gitu. Iya. Ya kayak sekarang aja lah. Ya kan gitu. Agak bahaya gitu. Kadang-kadang agak-agak tepi jurang, tapi saya sadar ini ada kamera, ada dua kamera lagi gitu kan. Jadi kayak mesti hati-hati di sini gitu. Tapi enggak, kita enggak ada. Di sini mah aman. Elunya aman, gua mulutnya kadang-kadang. Bukan, kita punya backingan. Oh gitu. Oh ini ibu siapa? Kita kenalkan dulu. Enggak, Iya. Mau bahas ya? Dia mau bahas. Iya, kita punya backingan. Jenderal. Enggak. Aku penasaran sih, sebenarnya apa sih pertimbangan Mas Dennis ngambil suatu peran? Pertimbangannya. Kalau dulu, Dulu. kalau dulu itu saya ambil perannya itu what if kalau misalkan karakter tersebut memperkaya cerita. Nah itu pertimbangannya di situ. Okay. Pertimbangan kedua adalah kalau sudah kita tahu seperti itu, sudah bisa memperkaya cerita, gimana caranya karakter tersebut bisa memperkaya Dennis Adiswara. Alias red card-nya bagus. Red card-nya bagus. Memperkaya ya. Memperkaya cerita dan memperkaya saldo. Iya, sama kasal katanya satu kan. Iya. Iya, kaya. Gitu. Iya dong, gitu. Karena kalau misalkan kita apa ya, di saldonya cukup gitu kan, tenang gitu loh. Tenang dalam menjalani hari-hari, tenang dalam bekerja, Ide-ide tenang juga. dalam menjadi wajib pajak yang baik dan berguna bagi negara dan bangsa. Jadi menyumbang ya. Untuk apa? Untuk para pejabat kita. Ini beli mobil 8 miliar yang itu kan. Marwah itu. Backinganmu siapa sih? Aku pengen ngomong, aku tahan. Backinganmu siapa sih? Enggak kan untuk jaga marwah kan? Iya, untuk mereka menjaga marwah ada. Pejabat-pejabat kita kan harus menjalankan tugas dengan baik, ya enggak? Keren. Aku cinta pejabat Indonesia. Tapi dulu sempet ini gak sih sekolah acting, Kenapa? Mas Dennis? Kelas-kelas acting iya. Dia kuliahnya di IKJ, dia pertelevisian. Jadi aku belajar acting tuh dari macam-macam. Mulai dari kelas, dari kampus, sampai dari ketika kita mau syuting biasanya itu kan ada reading, ada gladi resiknya lah gitu. Nah, itu di situ. Aku bersyukur dapat akses ke berbagai macam guru. Kalau dulu tuh susah nggak sih jadi seorang aktor itu? Sampai sekarang juga susah. Bisa Susah. tembus ke layar lebar. Nah, kalau tembus-tembusannya tuh susahnya beda-beda. Kalau dulu 1 tahun itu cuma ada 4 film diproduksi. Tahun 2002 gitu ya. Dikit banget, 2-4 film lah. Dan itu yang itu aja. Kenapa? Iya, yang itu PH-nya itu aja kan. PH-nya itu aja dan aktornya juga itu aja. iya, karena ya memang terbatas. Ya masih baru bangkit lagi kan saat Iya. itu. Dan kebanyakan PH lagi fokusnya ke TV. Oh, iya lagi rame gitu. banget. Terus kalau sekarang justru kebalikannya. Kita tuh setahun bisa produksi 400 film loh di Indonesia. Sekarang. Iya, 400-an film. Dan Sementara yang laku cuma dikit ya. Yang bisa tayang itu di tahun 2025 itu baru 220-an lah. Berarti kemana sisanya? Nah, sisanya ngantri. Ngantri. Sedangkan produksi lagi tahun berikutnya produksi lagi. Betul. Ngantri numpuk lagi. Makanya kita butuh. Pantesan kemarin ada teman saya film
baru tayang di bioskop ternyata artisnya udah meninggal sekian bulan yang lalu. Iya, karena dia ngantri. Itu ada kuotanya. atau Ada gimana? kuotanya. Yang salah siapa itu? Ya sebenarnya bukan masalah siapa yang salah, tapi idealnya layar bioskopnya harus lebih banyak. Oke. Ekonomi warganya juga harus lebih baik. Betul. Supaya bisa beli Nonton ya, bioskop. nonton film. Dan kalaupun memang bioskopnya lebih banyak, harus ada tir-tirnya gitu loh, ada tingkatannya. Ada bioskop yang harga 15.000, 25.000, 35.000 ke atas gitu loh. Tapi filmnya sama? Kenapa? Filmnya sama? Bisa sama, bisa beda. Tergantung. Kan bisa aja yang tadinya tayang di bioskop yang di kota besar, ke kota kecil dulu baru kota besar. Ya gitu-gitulah. Kenapa zaman dulu tuh dikit banget gitu? Kenapa dulu dikit banget? Karena kebanyakan PH larinya ke TV. Sinetron kan, yang TV kan. Nah, di situ lebih menguntungkan. Kalau sekarang itu adalah eranya bioskop dan streaming. Bahkan lebih kuat streaming nih. Gitu. Ada perubahan nggak sih? Maksudnya ada perbedaan nggak? Atau sama aja sebenarnya? Trennya kalau sekarang nih, maksudnya apa? Perubahan apa nih? Nggak, perubahan dari segi karakter sineasnya, karakter aktornya. Karena gini, kan tadi pertanyaan saya kan susah nggak sih kita masuk TV? Kalau dulu kan susah ya karena terbatas. Tapi sekarang nih, lu viral dikit lu diundang, lu main film. Kan kalau gue rasa kan dulu kayaknya kalau mau jadi artis, lu harus ngabisin duit untuk sekolah acting, lu harus sana sini casting, bla bla bla. Kalau sekarang kayaknya yang penting lu viral, bikin ulah jungkir balik gitu, tiba-tiba lu udah main film gitu. Oh, ya memang kita lagi di era kreator, semua orang tuh kreator. Siapapun sudah bisa jadi kreator, sedemokratis itu. Siapapun bisa jadi kreator. Dan itu buat saya nggak masalah. Tinggal kita lihat siapa yang bisa paling unggul di antara yang lainnya. Berarti ini ceritanya siapa yang bisa bertahan lama ya? Ya, sebenarnya bisa bertahan lama, siapa yang paling unik, siapa yang paling bisa memberikan value yang berbeda gitu loh. Itu. Kadang-kadang kan kalau misalkan kita lihat ya, ada orang yang naiknya cepat karena ada sebuah kasus atau sebuah sensasi dan segala macam. Dia pasti juga akan cepat turun karena dia tidak pada saat dia naik, dia tidak melengkapi dirinya dengan skill-skill baru mungkin atau value-value baru mungkin. Beradaptasi. Iya. Jadi memang harus begitu. Aku kepo sih. Tadi kan ada kuota tuh, Mas Denis. Nah, kalau sekarang kalau yang streaming tadi itu gimana? Streaming pun juga ada kuota. Oh iya. Oh ya iyalah gitu. Streaming pun juga ada kuota, cuma beda-beda tiap tahunnya dan beda-beda untuk setiap platform streamingnya. Tapi yang pasti di sini adalah memang trennya tuh sekarang orang-orang lebih banyak nonton di mana streaming ya. Di handphone, kalau saya mah nonton di handphone. Itu bahkan ada yang niat beli proyektor di rumah gitu kan. Proyektor kan sekarang udah 1 jutaan gitu. Benar. Apakah itu akan menggantikan bioskop? Enggak, tidak, karena sekali lagi ada banyak juga kok film yang memang dinikmatinya itu lebih seru di bioskop. Gitu. Sekarang kamu bayangin deh, kalau ada orang Indonesia bikin film kolosal, perang gitu, yang rame banget gitu. Dadur-dadur gitu ya. Dadur-dadur banget. Lu mau nonton di rumah, tetangga marah. Betul. Lu mau nonton di HP mau dilihat gitu kan. Itu harus dirasakan secara megah di bioskop. Dan itu lebih seru. Itu lebih seru dan kita bisa lebih serasa masuk ke dalam situ. Kalau kita mau benar-benar masuk ke dalam cerita sebuah film, bioskop adalah sebuah medium yang tepat. Kalau saya sih jujur ya, menurut saya sih kalau nonton bioskop nggak penting apa filmnya. Nggak penting apa? Nggak penting filmnya. Yang penting apa? Sama siapanya. Oh iya. Itu sih iya benar. Iya kan? Iya ada alasan begitu. Bercanda. Nggak usah Nggak bercanda. Jadi sama siapa nontonnya? Yang penting sama siapa gitu aja. Tapi ngomong-ngomong, mulai 2 bulan lagi nonton bioskop sama siapa kamu? Nah iya. Sama Denis boleh nggak? Boleh. Oh diundang. Gala premier. Filmnya apa? Filmnya ingatnya apa filmnya? Apa? Ada 2. Oh ada 2. Yang tadi loh, yang dia jadi ustadz. Ya. Oke. Judulnya Dalam Sujudku. Dalam Sujudku. Oke, satu lagi apa? Satu lagi di bulan Mei itu ada Shaka Oshaka. Iya. Shaka? Shaka. Oh Shaka. Itu tentang apa sih? Ya. India itu film. Bukan. Lah kan Shaka, hari Shaka. Shaka Iya. gitu kan namanya. Enggak loh.
Itu Jadi apa? apa tuh? Itu cerita tentang seorang Komedi idola. juga ini? Enggak, Oh, drama enggak. romcom. Oke. Seorang idola remaja Hmm. dekat dengan fansnya. Wih. Dan ini adalah ceritanya itu membentang 15 tahun lamanya. Oke. Di situ kita lihat gitu loh, bahwa pada dasarnya orang yang sama akan berubah menjadi orang yang berbeda setelah sekian tahun. Gitu loh. Orang yang sama. Begitupun dengan ini ya, fanbase-nya K-pop gitu kan akan berubah ketika ada adegan gerakan sibling gitu kan. Sibling. Benar-benar kan dibahas loh di sini. Mau dibahas? Mau dibahas dong, menurut Ko Dennis gimana sebagai Selama Nona lagi dikata-katain aku nggak mau bahas. Asik. Asik. Aku Nona. Tapi Nona keren. Nona gue suka. Sekarang dipuji banyak orang, kan ada yang diremehkan tuh. Iya. Dia dance kayang yang pakai ini kan Bali tuh, punya Bali tuh. Tiba-tiba dance kayang itu dipikir nggak bisa tuh dance live, ternyata bisa loh. Bisa lah. Mau praktekin nggak? Ayo lah. Mau kecetin mau bayarin fisioterapi. Jangan. Nanti susah nih bayar. Oke. Enggak, ini kan tentang dunia ya. Kita ngomongin kalau tadi kan skupnya kan skup lokal ya. Lokal film gitu kan. Indonesia itu terkenal dengan horor gitu kan. Harus. Ya. Dan Oh, itu salah kenapa satu harus tuh? yang sudah ada supportnya kan. Dan horornya udah another level lah ya kan Iya. horornya. Lu tahu nggak semua negara itu bisa bikin horor tuh sebagus kita. Betul, karena hantu kita banyak. Karena hantu Betul kita itu. banyak. Dan Kita punya serem banyak banget banget. hantu serius. Betul. Iya. Terus cerita kita juga, gaya cerita kita juga berbeda. Iya. Gitu. Filmmaker India ya, beberapa teman-teman saya pas kemarin di festival di Jogja, Heeh. itu ngomong bahkan terang-terangan, saya kalau ke Indonesia saya lagi ngincer nonton bioskop Film horor. Indonesia yang horor. Iya kan? Kenapa? Karena di India kita nggak bisa jarang banget bisa bikin horor yang proper, nggak serem. Kebayang nggak ya? Kebayang. Kalau di India itu kan film ada kan satu tokoh berantem 10 orang, gitu kan? Iya, bisa Terbang, bisa terbang. hebat banget kan 21 Hebat. orang. Sekarang kita horornya banyak banget. Kalau si hantunya berantem sama dia gimana ya ceritanya? Itu yang dibikin. Gimana ceritanya Itu kalau dibikin. hantunya berantem gitu? Hantunya ditonjok salto kok mereka. Iya kan? Ada kok. Itu kemarin judulnya The Raja Sap itu. Ada? Ada. Serius? Salto hantunya. Saltonya tapi di langit-langit gitu. Iya, tiba-tiba kan di langit-langit gitu. Iya, di uppercut atau diapain gitu lah adegannya. Ada. Tapi keren Ada sih. ya? Ada. Horor. Cuma itu tadi lagi-lagi nggak serem kata mereka. Malah lebih cenderung kayak film fantasi. Harry Potter style gitu. Kayak gitu katanya, ya. Rasanya. Oh, dia nggak dapat jump scare-nya Indonesia, dia nggak dapat. Nah, mereka tuh Bisa butuh keren jump sih. scare-nya, Indonesia. mitologinya, Nah, betul. tensinya, Kesakralannya juga. Iya. Gila. Dipadukan dengan dengan cerita rakyat. Betul. Gitu. Itu karena itu yang agak mirip dengan kondisi kehidupan orang-orang di sana kan. Kan masih banyak juga yang tinggal di desa, Betul, dekat dengan hal-hal yang Mistis. paranormal, mistis gitu. Nah, Iya. kalau di Seumpamanya gini deh, ya. Kita anggap saja nih India perindapan India, iya, bikin film horor. Kira-kira hantunya seperti apa ya? Kebayang nggak? hantunya ya seperti apa ya? Nah itu dia, hantunya pasti slow motion gitu dia. Kebanyakan hantunya pasti slow motion gitu. Emang udah pernah nonton horor India? Emang ada? Nggak ada. Ada kan? Jarang. Ada pun yang waktu itu bagus, jatuhnya ke ranah horror komedi. Itu judulnya Stray. Stray itu ada sampai berseri-seri gitu. Tapi Malaysia ada film horor Thailand lucu. tuh Thailand loh. Enggak, serem. Malaysia ada film horor lucu. Oke, Thailand. Shutter itu. Maaf nih teman-teman Thailand. Iya. Jumlah horornya sudah lebih banyak kami di Indonesia. Tuh. Gitu. Keren. Di Ayo Thailand. antaranya Bikin lagi, ayo. beliau baru main film horor. Iya. Iya. Kemarin. Ada tahun lalu. Iya. Jadi apa Mas Dennis? Jadi pemimpin sekte. Jadi iya Mantap betul. kan? Akulah pemimpin sekte. Anda mau kaya? Sembah Tadi saya. bener. Global bener. Elit global Iya. emang. Global, cita-citaku. Oke, Bang Denis. Anjir, dunia- gue teror Ya nggak apa-apa lah, elit global kan positif. Iya. Elit tuh kan, wah mentereng. Iya betul. Global, Global kan mendunia. Ya Gitu. dengan bisnis-bisnis sekarang kan mendunia. Enggak lah. Amin lah. Bang Denis, sepanjang ini kayaknya sudah dari 2002 pertama kali main film atau sebelum itu udah pernah main ya? Film pendek Film aja. pendek Tapi itu kan benar-benar kayak
kayak bikin sendiri, ikut festival, terus tahun depannya bikin lagi, ikut festival, terus-terusan kayak gitu sampai akhirnya Main layar lebar. diketahui sama sutradara-sutradara dan produser, terus mulai diajak ikut casting. Terus dari situ ada ADC, ada Jomblo, ada Ayat Cinta, ada horor juga, kayak Hantu Jembatan Ancol gue juga ikut. Betul. Gitu. Pokoknya gue nggak sepanjang semua. itulah. Itu kan udah 2 dekade, 3 dekade lah kalau lebih ya di karir. 2 dekade aja, nggak setua itu. 2 dekade Enggak, maksudnya lah. karir lo di dalam dunia perfilman. 2 dekade. Tapi aku penasaran. Enggak, gue mau nanya dulu. Tunggu, Nah, apa? udah 2 dekade. Apa sebenarnya perbedaan antara film dulu dengan film sekarang? Ada nggak tantangan yang berubah jauh gitu? Oh ada. Apa tuh? Syuting sekarang lebih sehat. Oh iya? gitu? Ya kalau dulu tuh tidur tuh mungkin bisa cuma 4 jam doang. Gua Kalau sekarang? Sehari? Oke. Oke. Kalau sekarang udah diatur kru sama pemain tuh bisa lah 6 jam sehari, 7 jam sehari tidur. Oh udah jam kerja Jadi ya lebih sehat. Dan kalaupun memang harus syuting ketika dini hari pun kita masuknya agak siang atau agak sore. Oh, gitu. jadi mereka schedule-nya udah Iya, kalau dulu tuh kalau namanya jam kerja itu bisa 20 jam kerja. Sekarang 14 jam kerja aja. Oh iya, seperti jam kantoran biasa ya. Iya, mendekati jam kantor biasa. Iya, makanya malam tetap itu kan. Ya, bisa tidur. Oh. Tidur tenang. Yang sono itu. Iya, tidur tenang aja kan. Kalau sekarang berapa lama Kak, Mas Denis? Apa syutingnya? Tergantung. Tergantung. Karena nah itu tadi. Ketika kita dulu itu 20 jam kerja, syuting film tuh bisa secepat 10 hari. 10 hari. Iya, 7 sampai 10 hari. Oh. Kecuali ADC ya. ADC itu syuting sehat dari dulu. Oh. Iya. Oke. Tapi sekarang karena cuma 14 jam kerja aja orang-orang, Jadi bisa 2 minggu. lebih bisa Lebih. 18 hari 18 hari. kerja, terus bisa 21 hari kerja, Oke. bisa juga kemarin tuh 3 bulan ada. Makanya budget film sekarang lebih mahal daripada dulu. Karena memang lebih, ya betul, Iya kan? ya karena bioskopnya sudah lebih banyak sehingga lebih banyak jalur distribusinya. Jadi banyak jalur distribusinya. Oke, Mila, kalau mau nanya apa tadi? Enggak, aku penasaran. Pada saat Mas Denis dulu terkenal di ADC itu ada nggak ngerasain perubahan? Emang dia sekarang nggak terkenal? Gitu. Iya ya. Ya gimana ya? Emang sih. Mungkin kata orang kan biasanya star syndrome kali. Iya kayak gitu. Oh gitu, mau ngomong ke situ. Iya. Atau Atau gue artis. kaget, tiba-tiba. Star syndrome-nya ada sih, cuma ada. ya jadi hambur-hambur aja. Putus dari gebetan, beli mesin game. Gitu. Hambur-hambur. Positifnya itu ya. Negatifnya ada nggak ya? Nggak ada yang positif dan negatif semua kayaknya itu. Enggak dong. Belanja terlalu banyak. Sekarang gini deh, harusnya tahun 2002 kalau misalkan gua ada sedikit nggak belanja banyak dong. Oke. Nggak belanja banyak dong. Harusnya apa coba? Beli saham. Asik. Benar-benar. Iya dong, beli saham bank-bank. Belum ada nasional. kripto zaman dulu, belum ada Bitcoin. Saham bank, Pak. Belum juga di Indonesia. Tapi itu Ada sekarang agennya, ya. Pak. Lo ingat gak waktu dulu kita diajarin menabung, bukan beli saham. Emang. Ya, Kurikulumnya yang salah. masih- Kalau sekarang Iya. salah. Rugi kalau nabung. Iya, Hemat pangkal kaya. Enggak Betul. gitu. Iya makanya. Itu. Hemat ya pangkal ya. Tapi Pas-pasan sekarang tuh gitu ya, aja. bener nggak kalau Iya. sekarang tuh aktor tuh banyak yang punya bisnis? Iya bener. Bener banget. Bener banget. Tahu nggak kenapa? Kenapa tuh? Ya rupiah kita melemah. Enggak. Karena juga. Ya kan zaman ekonomi sekarang kan makin kita tuh tidak bisa mengandalkan dari satu sumber pendapatan aja. Enggak. Jawabannya bukan gitu. Apa tuh? Kalau dulu 20 jam syuting sehari. Kalau sekarang cuma 14 jam. Masih ada waktu meeting, business matching Ya, gitu itu kan juga dengan sih. investor. Iya. Itu juga. Dan sekarang aktor rata-rata jadi produser dan sutradara. Produser ya terutama. Produser. Kalau sutradara itu dia another level lah ya. Iya, Gak iya. semua aktor bisa jadi sutradara, tapi semua aktor bisa jadi produser. Ya. Apalagi associate producer ya kan. Iya kurang lebih bisa begitu sih. Apalagi eksekutif ya nyariin duit ya. Itu enak banget sumpah. Iya. Tapi yang gua paling suka adalah ketika transisi dari aktor menjadi produser juga atau associate producer atau produser gitu ya. Paling tidak tuh ada perasaan bahwa wah kalau kita menemukan sebuah cerita yang pengen kita wujudkan gitu ya, yang kayaknya ini seru nih buat diceritakan ke banyak orang gitu. Itu kita kayak
ikut andil dalam terwujudnya sebuah proyek gitu Karya loh, itu ya. sebuah karya gitu loh. Dan kita juga bisa memberikan pekerjaan juga. ke Tapi lu bangga teman-teman, apa kesel nggak kalau kayak gitu? pemain Dan? gitu. Apa? Dan lu bangga atau kesel kalau cerita orang terus lu bikin satu karya kemudian dan itu terwujud gitu? Lu bangga apa kesel? Ya seneng lah. Gue ada kesel. Kenapa? Gue kemarin dicurhatin temen ya. Heeh. Jadi ceritanya itu dia diselingkuhin istrinya. Heeh. Oke, sekali dia maafkan. Setelah dimaafkan selingkuh lagi, Pak. Heeh, Sampai terus? punya anak dan anaknya nggak jelas siapa. Heeh. Dari siapa. Terus yang plot twistnya adalah si suami ini mau bunuh diri. Si laki ini mau bunuh diri. Oke. Nah, gue bikinin lagu dong, Pak. Lu Bagus lagunya, Pak. Terus? Dia balikan. Ya bikin lagu lagi. Ya udah. Ya dibikin lagu lagi. Kenapa dia yang kesel ya? Kenapa lo harus kesel? Iya. Enggak. Ya lo bikinin lagu Gini, lagi. Ini lagu dibayar apa enggak? Ini pasti yang lu rasa juga kan? Lu kan sebagai seorang aktor, lu pasti mendalami peran. Iya. Yes. Lu memposisikan untuk menulis sebuah cerita, lu masuk jadi tokoh itu. Iya. Iya. Lu kan udah mendalami itu peran bagaimana sakitnya, tiba-tiba lu mau bunuh diri dan segala tiba-tiba lu balik. Iya. Iya kan? Hmm. Apa perasaan lu? Tapi gue gak keselan sih orangnya. Gak keselan. Karena Oh, yaudah. kan tadi lagi. Tiap orang Coba, pasti orang berubah iya. gitu loh. Orang tuh pasti berubah. Oke. Itu Semua orang berubah ya? Semua orang pasti Ya udah berubah. kita bahas bisnis aja Ya kalau udah, gitu. tadi dari Itu dia. Gue tahu. Oh dia balik lagi situ. Ya gimana sih? Tapi ya udah. Gitu. Gitu ya. Gue orangnya begitu. Iya. Oh ya, berarti lo nggak mendalami perannya itu hanya sebatas ya udahlah selesai dari project selesai. Iyalah. Hmm. Kalau enggak gue akan kehilangan diri gue sebagai Dennis. Oh gitu. Asik. Yes. Tapi lo sebagai aktor kan biasanya harus hilang. Ya sementara lah. Jangan hilang Sementara terus lah. doang, ya. Ngapain? Mahal. Iya. Harus hilang. Mendalami peran lah. Oke. Iya. Iya lo janganlah rugi. Oh gitu ya. Mahal lo. Orang tua gue sudah menyekolahkan gue dengan baik. Makasih mama papa. Oke, Dens, gue mau nanya, ini bicara bisnis ya. Lu Iya. kan sekarang lagi pebisnis, punya project dengan UMKM juga, aktif ya. Gue Iya. lihat lu aktif banget mendukung produk UMKM. Bahkan di cerita film lu yang baru ya, kalau nggak salah itu lu mengangkat TKW ya kan? ada TKW ya? bukan TKW, lebih Apa tuh? tepatnya ini film yang apa dalam sujudku ini Iya. ceritanya adalah karakter utamanya itu yang ditinggal pergi sama suaminya. Kemana? Ke luar negeri kan? Kenapa? Pokoknya jauh banget deh. Oh nggak sampai Bisa ke luar negeri. ditelepon sih. Oh bisa. Tapi kayak hilang-hilangan gitu lama-lama. Oh, ghosting. Iya. Iya. Awalnya saling ngingetin sholat subuh jangan lupa ya. Iya, iya. Gitu. Lama-lama. Lama-lama loh kok gitu. Kayaknya suaminya lagi pendidikan mungkin kali. Kenapa? Pendidikan. Iya lagi pendidikan Amerika dan Latin. berkarir gitu. Kenapa? Di Amerika Latin. Ini mah gak usah sampai Amerika Latin. Oh, deket Baru beda kota aja. Oh iya. Kelakuannya udah begitu. Oke lanjut. Kenapa lu tersinggung? Kenapa lu? Enggak, ngerasa aja. Kenapa lu Ngerasa? Wah berarti film gue cocok buat lu. Nonton ya. Harusnya- Film Iya, ada dong yang menceritakan tentang kehidupan. Ayo tentang coba kita Iya. penasaran nih. prajurit harusnya. Biar dia merefleksi dari film itu. Istri prajurit tuh wow banget loh. memang istri prajurit Perjuangannya. itu Ada. perjuangan. Nah ini Betul. ceritanya kebetulan tentang istri yang punya usaha UMKM di Oke. pasar gitu loh. Ya kan. Terus suaminya itu kantoran. Hmm. Di sana ketemu sama teman yang sama-sama di tempat bertugas. Temen kantor ya. Teman kantor. Jualan cilok berarti dia. Gitu. Kok cilok? Ya cinlok di lokasi. Oh cilok. Lucu banget Iya. gitu. Iya, lama-lama kok tadinya temen Terus jadinya buih-buih. Jadinya Apa tuh? jadi. Benih-benih itu tumbuh. tumbuh Ah. gitu. Iya sih si cowok itu menjadi orang yang lebih baik. Oke. Tapi apakah itu baik Buat bagi istrinya. istrinya yang di rumah? Oke. Ya nggak? Jadi apa yang harus dilakukan istrinya kalau kayak gitu? Hah? Ikut. Istri ikut. Hmm. Ikut pun juga aku rasa bisa dipertimbangkan. Iya. Iya, Iya. Mengawal kan? mengawal. Tapi ya di mana ada kesempatan selalu Iya. ada aja Betul. kejadian. Oke guys, kita di podcast apa? Jawel dan Dennis. Narasumber kita adalah Mila. Aduh. Kenapa sih Anda? Kenapa sih Anda? Tahu. Coba ceritain lagi tadi. Ya udah gitu aja ceritanya. Oke, jadi kalau seorang aktor masuk ke bisnis gitu loh kan. Iya. Kan banyak ya. Banyak. Banyak Bikin banget. bisnis, viral, tiba-tiba 2 bulan kemudian bangkrut.
bikin lagi viral bangkrut. Nah kan lu sekarang udah berbisnis, main film, sutradara, bahkan lu dukung UMKM juga gitu kan. Dan pernah bangkrut juga Iya, kok. iya, Karena bangkrut itu part of the process ya. iya. Iya. Part of the process juga untuk kita bangun usaha. Jujur mau kita, ya harus gue akuin. Ketika gue sebagai aktor, gue memiliki privilege untuk bisa dapat akses lebih gitu loh, Dari daripada orang-orang. yang lain. Nah. Jadi kalau misalkan gue bilang gue pernah gagal, iya. Tapi untungnya gue ada privilege itu. Dan Betul. itu kalau bahasa Inggrisnya tuh ya, unfair advantage. Wih. Nah, banyak banget teman-teman tuh kalau misalkan berbisnis, itu belum bisa memetakan unfair advantage mereka. Itu kesalahan mereka nggak sih? Gitu. Ya nggak apa-apa. Mungkin mereka harus baru tahu setelah 2 kali atau 3 kali gagal. Oke. Gue pun juga begitu kok. Oh gitu. Gue akhirnya bisa memetakan unfair advantage gue apa. Salah satunya adalah dengan gue sebagai public figure. Oke. Sekarang gue tanya nih, lu ada nggak nasihat nih buat teman-teman yang mungkin artis yang terlibat di bisnis? Apa Aktor kesalahan? ya. Ya artis lah. Kita Artis, ngomong ya. kalau aktor kan cowok, kalau aktris cewek. Sekarang artis. Kalau bisa mulai cari teman yang berbisnis dari dini lah. Itu sih. Oh gitu. Karena gini, ketika kita lagi Naik. sebagai aktor, pas lagi naik, nggak selamanya kita akan selalu naik dan dapat harga pemasukan seperti itu. Oke. Ya, bisa naik lagi, bisa juga turun. Pendapatan kita sebagai aktor tuh naik turun, seperti halnya popularitas, gitu loh. Pasti akan selalu ada yang lebih muda atau yang lebih berbakat siap menggantikan kita. Kalau lebih berbakat, lebih rajin, lebih fresh lah. lebih fresh dan lebih rajin juga. Lebih rajin juga ya. Iya. Orang-orang persisten itu yang paling menakutkan menurut gua. Oh ya. Orang-orang pantang menyerah itu yang paling Konsisten. nyeremin karena Oke. mereka itu apa ya? Selalu pantang menyerah, mau gagal, mau berhasil, pantang menyerah. Pokoknya hajar ya, hajar. Pokoknya hajar terus, itu paling keren tuh mereka. Keren dan menakutkan. Oke, bicara hidup itu ada pengganti ya, ada substitusinya. Gue mau bicara bahwa sekarang posisi lo udah digantikan ya kan. Betul. Posisi lo sebagai Mamet itu kan udah ada yang lebih fresh nih. Betul. Nah, Lebih fresh, lebih ganteng, lebih bisa menyanyi dan menari. Makanya saya waktu itu datang pas mereka syuting, saya bikin semacam sertijab, serah terima jabatan. Oh gitu. Dengan ini saya nyatakan Mamet jatuh kepada Rafli. Pang gitu. Ada tumpengan juga. Ada kayak gitu. Oh, ada TV gede, terus saya naruh tangan gitu tuh. Oh, Nah, gitu. Itu kayak acara pejabat. Iya gitu emang. Jadi lu lagian tumpeng. Oke. Ya itu sesuatu yang saya menyenangkan dan lega juga karena karakter ini harus tetap hidup siapapun pemainnya. Betul. Saya sih prinsipnya itu. Karakter ini selalu hidup dan berkembang siapapun pemainnya. Karena jujur Mamet ini adalah karakter yang membuat saya bisa ada di tempat seperti sekarang. Dia mengawali karir saya dan itu bisa menjadi pijakan untuk menjadi saya yang sekarang. Ya mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pijakan buat si Rafli. Aktor gitu. baru ya, si Rafli. Iya, ya. gitu. Dan siapapun setelah Rafli gitu. Ya mungkin setelah another dekade lagi baru akan ada Mamet berikutnya. Iya. Harusnya Mamet nanti bikin reuni dong. Mamet 1, Mamet 2, Mamet 3. Kayak Spider-Man Iya, kayak gitu. Spider-Man. Iya. Oh iya, kayak Spider-Man. Mungkin nanti bakal ada Rangga Cinta No Way Home gitu. Mamet itu. Oh, Mamet tuh enggak. Sekarang kalau lo tanya tuh, menurut lo ada apa sih persamaan antara Mamet yang lama dan Mamet yang baru? Kita suka game Call of Duty yang sama. Oke. Kita suka Jepangan juga. Jepang. Iya. Rafli sama gue suka main game juga, suka Jepangan juga gitu. Waktu itu kita ngobrol dan cocok banget gitu loh. Dan ketika aku tanya sama Mbak Mira sama Mas Riri, kalian tuh nyari orang yang mirip aku atau bukan sih, atau metodenya gimana sih? Gitu. Iya betul. Kita lihat dari atmosfer sama auranya Dan. Ketika dia masuk ruangan itu, ketika dia baca naskahnya, ketika dia bawain interpretasinya Mamet atau karakter-karakter lain di ADC di Rangga Cinta ya, kita lihat auranya sama itunya tadi, atmosfernya dia, gitu loh. Vibes-nya ya. Vibes-nya. Dan sama persis. Nah, kalau beda, kenapa? ada beda nggak? Ya beda di muka aja, dia lebih ganteng dibilangnya. Oh gitu ya. Itu 5 tahun dari sekarang pasti dia six pack-nya luar biasa tuh, udah Oh kayak. gitu. Dan udah sekarang kayak ini. Thor tuh dia. Sekarang gue nanya, andai lu ketemu dengan Mamet tahun 2002 ya?
Saya dong. Iya, ya lu sendiri kan. Lu Iya. sekarang, si Mamit Iya. yang sekarang ketemu dengan Mamit 2002. Lu ada pesan nggak untuk Mamit yang waktu itu? Iyalah, beli saham bank BUMN. Oke. Terus abis itu jangan hambur-hambur. Ya kan? Terus jangan bucin. Oh, dulu bucin Lu ya. bucin. Gua akuin dulu gua bucin banget. Sama Kenapa? berapa? Sama berapa? Sama berapa ya? Bukan nama siapa lo ya, sama berapa? Ya adalah. Kenapa gitu jangan bucin? Rugi berarti. Rugi. Gitu loh. Padahal lu ganteng ya dulu. Kenapa? Enggak juga. Waktu itu Enggak juga. kan dikejar-kejar. Ya, iya. Iya juga ya, kenapa dikejar-kejar ya? Padahal dia lebih ganteng ya. Iya. Ya nggak tahu lah. Gitu. Itu tuh, tapi beneran itu. Terus koleksi kartu Pokemon jangan sampai hilang. Oke, itu oke. Emang Ya sering iya hilang? loh. Emang sering hilang? Ya kan sempat pindah rumah, Oke. sempat pindah-pindahan, sempat waktu itu nggak tahu ada yang hilang satu album gitu kan. Nih, kartu Pokemon satu album hilang entah kemana itu udah makanan hari-hari kolektor lama lah. Iya betul. Pasti ada aja itu. Terus apa ya? Banyak ya pesannya ya. Banyak lah. Lu kalau punya sisi gelap, aku belah sisi gelap lo, gitu-gitu lah. Iya. Sama aja. Jadi itu kalau gue bilang sekarang bahwa itu yang harus lo rubah saat ini gitu, atau itu yang berubah. Nggak harus berubah juga dia. Iya. Yang penting gue ngasih tahu, Nah, udah. udah itu aja. Iya. Mau dia ngejalanin kayak gimana terserah dia. Oke, kita siapkan, kita hadirkan pintu kemana saja dan kita bisa balik ke tahun 2022. Ini apa sih sebenarnya podcast? Iya, tapi kalau untuk generasi yang sekarang nih, Heeh. kalau pesannya apa sih dari Mas Denis untuk aktor-aktor baru sekarang? Aktor-aktor baru sekarang, Yes. jangan lupa berbisnis. Tadi udah. Udah, emang itu Iya. aja. Gua Itu ingetin. aja. Itu aja, lu jangan lupa berbisnis. Kalau Sama beli saham nggak? Kenapa? Mau beli Networking. saham nggak? Sahamnya siapa? Ya nggak tahu deh. Ya, sekarang lagi anjlok semua kan. Iya makanya. Ini beneran networking. Iya. Lu networking, lu jangan sombong. Karena Jangan orang yang sombong ya. hari ini mungkin kecil, suatu hari nanti jadi orang besar gitu. Itu bener itu. Terus ya belajar hal lain selain seni gitu kan. Jangan kalau misalnya ada orang yang bilang kayak lu tuh harus belajar acting doang lo, atau lu cuma belajar satu hal doang lo. Ya cuekin aja. Seorang manusia itu harusnya belajar banyak hal. Ya. Cuma secara bertahap aja biar nggak bingung, biar nggak overwhelm gitu loh. Kalau kata orang-orang kan lu harus setia sama niche lo gitu. Lo apa? Algoritma hidup tuh nggak kayak TikTok, nggak kayak sosmed yang lu cuma di kategorikan Di niche kita aja. ini fashion, lu anak make up, lu anak anak edukasi gitu. Enggak. Gitu loh. Lu harus jadi orang yang suka bela diri, tapi di saat yang sama lu bisa bikin puisi. Boleh banget. Boleh. Sah-sah aja. Lu boleh suka balapan, ya kan? Tiba-tiba dan segala macam, ngedrift dan segala macam, secara legal ya. Iya. Gitu. Tapi di saat yang sama, lo juga ngerti gimana caranya bikin bisnis model dan jelasin ke orang-orang gitu. Amin, boleh kok gabungan-gabungan yang seperti itulah yang bikin kamu punya keunikan. Dan Value ya, iya. added value. You are your niche. Kamu Iya. dan segala gabungan bakatmu itu adalah niche kamu. Itu yang membuat kamu nggak tergantikan. Itu sih. Yes. Nih, ini kan gue lagi liat TikTok nih. Lu kan sekarang lagi rame banget sih, kayaknya konten lu banyak banget. Tiba-tiba menemukan apa ini kulkas, kacamata dalam Iya, kulkas. lihat, Lu nemukin ini lu lagi ngapain sih sebenarnya? Lu lagi nggak ada kerjaan, apa nggak ada film, nggak ada syuting sih? Iya, kalau lagi nggak syuting begitu. Iya. Tapi ini di lokasi syuting. Tapi Iya kan? keren loh, kreatif loh ini. Oke. Iya. Oke, gua confession. Sekarang kerjaan lu apa Oke, sih? gua confession ya. Gua confession. Oke. Iya. Oke, confession. Confession, pengakuan. Pengakuan dosa. Nggak dosa juga. Dulu gua anggap ini dosa, tapi gua anggap sekarang nggak. Iya, oke. Gue suka yang namanya. Kalau pas gue lagi single ya. Yes. Kalau gue lagi single, gue paling suka kenalan sama cewek di tempat baru. Oke. Datang terus pick up line dan segala macam. Gue suka banget. Gue suka banget. Like suka. Tapi kan sekarang gue udah punya istri. Oke. Ya kan? Tapi kegiatan untuk merayu dan segala macam itu tuh gue suka banget. Gitu. Oke. Dan itu disalurkan ke yang lain. Gue salurkan ke yang lain, yaitu TikTok. jualan TikTok affiliate. Oke. Merayu customer. Merayu customer. That's good.
Jadi gitu gimmicknya kalau merayu cewek dulu waktu itu. Iya, Karena kan kalau misalkan kita dia merayu suka seseorang, banget. kita kan mengkonvert orang asing menjadi orang yang dekat dengan kita. Betul. Ya dong. Hmm. Sama dengan kayak kita lagi merayu calon customer. Yes, Itu exactly. aku paling suka banget gitu loh kalau misalkan nemu apa namanya cara baru Oke. atau hook yang baru. Karena pada dasarnya hook sama pick up line tuh mirip gitu. Mirip ya. Iya. Kita ketika lagi deketin seseorang, deketin cewek gitu ya, saya deketin cewek, kan pengen bikin dia kayak awalnya kesel dulu, tapi lama-lama ketawa terus ingat kita gitu. Berkesan ya. Jadi dia punya kesan gitu loh. Nah itu yang Yang sekarang lo lagi lakuin di aku lagi TikTok. lakuin di TikTok atau di ya IG juga gitu loh. Iya. Ini kalau ada statement gini nih, ada orang baru nih UMKM nih. Mas Dennis mah kalau bikin TikTok mah udah pasti rame gitu kan. Enggak juga, ada yang lebih rame. Enggak, maksudnya mereka bicara gitu kan ada beberapa orang-orang yang pesimis kadang tentang proses ya. Gue yakin lo di awal juga pasti ini ngapain sih Dennis gitu kan. Iya, gini, Sekarang gue itu sekarang penjualan berapa? Gue nanya dulu deh. penjualan. Ya kalau misalkan kita ngomongin omset sih adalah gitu loh. Enggak 2-3 digit, 3 digit. Enggak lah gila. Amin dong. Amin ya, amin Iya, deh. amin ya. Belum, tapi amin. Nah, ditambah lagi sebenarnya gini teman-teman. Kalau misalkan ada orang ngeliat kayak, ya iyalah Mas Dennis kan Artis, aktor, iya. video. Kalau jualan gimana dengan kita gitu Betul. kan. Nih, ingat ini buat UMKM nih. Mas coba tolong silakan pesan yang galak dikit dong. Coy, gue juga ada kelemahannya kok. Oke. Saat ini gue cuma bisa bikin 5 video per hari. Kalau kamu mau ngalahin aku, ya bikin 10 video per hari. Itu lo kalah Itu masih kalah kok gue. dari segi videonya. Dari segi quantity kan gue kalah jadinya. Iya. Dengan keyword yang sama, Iya. diserang sama mereka. Ya kan? Simple kok gitu doang. Kalau saya hari ini 10, berarti teman-teman jadi 15. Gitu aja kan? Nanti kan video jadi jelek kualitasnya. Ini bukan masalah quantity versus quality. Atau quantity di atas quality atau quality di atas quantity. No. Quantity is quality. Quantity is quality. Quantity is quality. Quantity is quality kalau zaman-zaman sekarang. For now ya, For zaman now. sekarang. For now. Lu salah ngadep. Gitu. Lu salah menghadap ke dia. Quantity is quality. Nah. Gitu. Emang kenapa? Kenapa? Syutingnya lama. Serius nggak perlu lama-lama gitu loh. Karena Itu. Satu video kadang footage-nya cuma 3. ya nggak apa-apa. Soalnya gini, biar teman-teman juga ini juga aku juga belajar dari teman-teman yang udah duluan affiliate ya. Iya betul. Yang mereka bilang tuh adalah ketika kita bisa lebih banyak muncul, orang akan melihat kita lebih sering. Oke. Orang akan ingat dengan kita Lebih lebih sering. cepat Oke. dan apapun yang kita tawarkan ke mereka lebih nempel juga. Dan berarti orang lebih trusted. Jadi lebih trust, kebangun trustnya. Oke, sekarang gue nanya, affiliate itu harus manusia? Boleh? Boleh AI kok, AI, boleh. nggak masalah juga. Cuma ya ada nggak orang yang percaya sama AI? Ada. Ada. Banyak nggak? Ya. Mungkin. Kayak. You'll never know. Ya. Tapi kalau buat saya pribadi, ya saya akan menghadirkan saya gitu loh. Saya emang pendekatannya lebih organik aja, kebetulan itu. That's right. Makanya di setiap waktu, setiap sudut, setiap kemana lu bisa aja ngelihat oh ini angle mengambil. Ini bisa nih, ini bisa nih, bisa nih. Bang Dennis, tuh ngobrol sama lu tuh emang nggak ada habisnya sih sebenarnya. Makanya ini sebuah sisi lain dari Mamet itu sebenarnya. Mamet yang kalem aslinya sebenarnya. Gini. Iya. Dan maaf ya tadi bolak-balik ngecek itu ya. Nggak apa-apa. Karena ini bisnis, makanya. pebisnis itu emang harus sibuk. Kalau Aku kan pebisnis janji nganggur. soalnya jam 4 udah di tempat lain soalnya. Oh ya oke, Wow. harus selesai nih. Iya, maaf. Oke, ada pesan nggak sih untuk generasi selanjutnya, entah itu generasi aktor atau generasi UMKM? Nah, atau gini kayak- teman-teman ya. Untung gak lata ya gak sih? Nggak lata. Iya, tapi nggak seru ya, nggak seru. Coba lu pura-pura lata Iya deh. dong, kan gini. Coba gimana? Jadi gini teman-teman, doain ya. Ini kebetulan, oke, ini mudah-mudahan pas apa ini udah tayang jalan programnya. Oke. Saya sekarang lagi tergabung sama sebuah kelompok ya yang
akan memudahkan teman-teman untuk bisa memiliki usaha impian kalian. Entah itu coffee shop, entah itu jualan nasi ayam, entah itu mungkin punya laundry, entah itu mungkin punya klinik kesehatan gitu loh. Aku lagi bantuin teman-teman yang pengen punya usaha di situ. Apa itu namanya, bro? Nanti ya. Kepoin aja di Instagram ya. Kepoin aja di Instagramku sama di TikTok gitu ya. Intinya, Denis Adiswara. Aku akan ngajarin teman-teman gimana caranya memilih franchise yang baik, terus habis itu gimana caranya memonitor usaha tiap bulannya, apa yang harus dilihat, apa yang harus dijalankan, sejauh apa kalian bisa terlibat, gitu loh, dan resikonya seperti apa, itu nanti aku jelasin. Tapi yang pasti, aku pengen mendampingi teman-teman untuk bisa mendapatkan bisnis yang sesuai dengan mimpi kalian. Dan cuan pastinya. Iya. Semoga ya. Oke, terima kasih. Nanti bisa kita undang nih sebagai narasumber bisnis nih. Ya kan? Boleh, iya. Di lingkungan lu yang pengusaha. harus ikut. Iya. Lu harus kolaborasi. Betul.